Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta dan di video kali ini aku mau bahas soal TIU yang sering banget dan pasti muncul ya biasanya setiap kali tes CPNS, yaitu pola gambar. Dan pola gambar di sini mungkin ada yang susah juga, ada yang mudah gitu ya untuk kita bahas di video kali ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, kalau kalian lihat gambar yang seperti ini, kalian tahu nggak kira-kira yang ditanda tanya itu gambarnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, gambar pembanding yang di sebelah kiri tanda sama dengan, nah itu kan dia berputar ke atas ya, sehingga ujung segitiganya itu ada di bawah gitu ya, dari awalnya di atas menjadi di bawah gitu. Berarti berputar 180 derajat, oke? Nah, lalu kalian coba lihat deh, di ujung garis yang bentuk L itu ya, itu kan awalnya tanda panahnya itu menghadap ke garisnya, lalu berubah menjadi keluar gitu ya. Dan kita coba gunakan persamaan itu untuk mencari tanda tanya itu. Berarti kalau berputar 180 derajat, sehingga tersisa opsi B, D, E ya teman-teman. Cuman coba kita lihat, untuk garis L itu kan mengarah ke segitiga yang kecil. Sedangkan kalau yang B itu kan tidak mengarah ke segitiga yang kecil ya. Jadi opsi B juga kita eliminasi. Tersisa opsi D dan E. Coba kita lihat di opsi D, itu juga salah ya teman-teman. Coba deh kalian lihat di ujung garis yang tanda L itu. Nah, itu kan gambarnya menghadap ke dalam ya. Seharusnya itu kan berkebalikan, dia itu harusnya menghadap keluar, sehingga opsi E adalah jawaban yang paling tepat. Gitu teman-teman. Oke, ini menurut aku masih gampang ya. Kita next ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang berikutnya ini masih mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi kita lihat dulu perbandingan gambar di sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, kalau kita lihat, itu kan awal mulanya hanya segi 4 ya, tapi dia itu kayak berputar gitu, sehingga membentuk belah ketupat gitu. Lalu bertambah nih ada bangun datar yang jumlah sisinya itu lebih dari 4 gitu ya. Sehingga kita bisa lihat nih, opsi yang ada otomatis di situ harusnya ditambah juga nih bangun datar yang jumlah sisinya itu bertambah 1. Nah, awalnya kan segitiga ya, sisinya ada 3. Berarti ditambah dengan persegi sehingga tersisa opsi C, E. Ya, opsi yang lainnya itu sudah kita eliminasi. Lalu kita fokus ke bagian tengah nih. Dan kita juga lihat nih, itu berputar sebesar 135 derajat ya. Kalau kita lihat persegi yang ada titik hitamnya itu, sehingga ya segitiganya juga harus sama gitu, berputar 135 derajat. Sehingga opsi C itu adalah jawaban yang paling tepat. Oke, aku rasa kalian udah paham. Kita next ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini juga menurut aku masih gampang. Kalau tidak ada petunjuk gitu ya, jadi kalian bisa lihat dari kelima opsi yang ada, carilah gambar yang paling berbeda sendiri dibandingkan gambar-gambar yang lainnya, gitu. Nah, kalian coba deh lihat antara lingkaran titik itu yang kecil dan juga ada segitiga. Dia itu dihubungkan dalam satu garis. Nah, ada nih opsi D yang dia itu sendiri tidak dihubungkan dalam satu garis. Sehingga opsi D adalah jawaban yang paling beda, yang paling tepat gitu ya teman-teman. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Kalau nggak ada petunjuk apa-apa gitu, berarti kalian bisa cari opsi yang gambarnya itu paling beda dengan opsi yang lainnya gitu. Nah, coba kita lihat ya, dari semua opsi gambar ya, itu kan ada garisnya nih ya, garis pembagi bangun datarnya. Opsi A itu jumlahnya genap ya teman-teman. Nah, opsi B itu ganjil kan, ada 3 bangun datar. Opsi C ada 4, D 4, E ada 2 ya. Sehingga opsi B itu kan ganjil ya, dia paling beda dibandingkan opsi yang lainnya gitu. Selain itu juga ya, kalian mungkin punya pandangan lain untuk melihat opsi yang ada ini. Coba deh kalian lihat garis pembaginya itu kan ada di tengah nih ya, opsi A, C, D, E.
ada di tengah-tengah bangun datarnya itu. Sedangkan opsi B ini tuh dia nggak di tengah. Dan itulah jawaban yang paling tepat ya teman-teman, opsi B. Kita next ke soal berikutnya. Nah, ini menurut aku gampang ya dan rata-rata dari kalian pasti bisa. Kita ke level yang mudah dulu teman-teman ya. Oke. Nah, kalian coba deh lihat segi empat ya yang ada di pojok bangun datar itu. Awalnya kan di pojok kanan atas, lalu berpindah ke pojok kiri atas, lalu ke pojok kiri bawah. Oke, berarti harusnya ke pojok kanan bawah ya. Ada opsi C, D, E. Oke, opsi sisanya itu kita eliminasi aja. Selain itu, ada juga tuh garis ya di pojok-pojoknya juga ya. Awalnya itu kan dari pojok kiri bawah, lalu dia naik nih ke pojok kiri atas bertambah 2. Lari lagi nih berpindah ke kanan ya, ke pojok kanan atas bertambah 3. Oke, berarti dia itu harusnya ke bawah nih, ke pojok kanan bawah dan bertambah 1 ya, jadinya 4 garis. Dan yang paling tepat itu adalah opsi D ya teman-teman. Ada 4 garis dan juga ya persegi empatnya itu pindah ke pojok kanan bawah. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, ini mungkin agak tricky sedikit ya teman-teman karena kelihatannya mudah tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Oke, berarti kan kita nih harus sama ya kayak soal sebelumnya itu pola berurutan gitu ya. Kita harus lihat pola yang urutannya itu berlanjut gitu. Nah, kita lihat nih ke tanda yang X. X itu kan lari ya, dia itu berpindah satu kotak kanan gitu kan. Yang semulanya ada di pojok kiri atas, lalu berpindah ke kotak yang tengah, berpindah ke kotak yang di pojok kanan atas, ya. Nah, otomatis dia itu berlanjut harusnya kan turun ya, turun satu kotak ke bawah. Ya, ada opsi B dan E. Oke, kita fokus ke dua opsi itu dan kita eliminasi opsi yang beda gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat nih pergerakan lingkarannya ya. Kalau kita lihat kan awalnya itu ada di tengah paling bawah ya, lalu dia tuh pindah ke pojok kiri bawah, lalu pindah ke tengah ke atas. Nah, mungkin kalau kalian ada berpikir harusnya kan lari nih ke pojok kiri atas. Tapi di opsi itu kan nggak ada nih ya. Nah, kira-kira dia itu lari kemana? Kita ingat ya, fokus ke dua opsi dulu, B dan E. Nah, kan nggak mungkin ya tiba-tiba dari ujung kiri ke ujung kanan, gitu kan? Pergeserannya nggak mungkin, karena kan berpindah satu-satu kotak ya. Nah, opsi E ini sebenarnya udah nggak masuk akal, gitu. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Terus kalau kalian nanya, loh kok opsi B, Kak? Iya, karena si lingkarannya itu berpindah satu kotak ke kanan gitu ya. Jadi dia itu larinya ke tengah, kotak-kotak yang paling tengah gitu, bukan lari ke atas. Seperti itu teman-teman. Oke. Semoga kalian paham. Di sini aku next ke soal yang berikutnya. Nah, ini juga udah agak tricky sedikit ya. Kelihatannya mudah, simple, tapi kalian tahu nggak kira-kira jawabannya itu apa? Oke, kita coba lihat dulu gambar pembandingnya ya di sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, itu kan ada 2, 3, 4 menjadi 3. Gitu ya. Mungkin kalau kalian ada yang udah sering dapat ya dan tahu gitu polanya kayak gimana. Terus 3, 1, 2 itu berapa sih gitu. Nah, itu dibagi 78 teman-teman ya. 2, 3, 4 dibagi 78 hasilnya 3. Nah, begitu juga kita gunakan 78 itu untuk membagi 3, 1, 2 sehingga jawabannya adalah 4 gitu ya. Opsi yang C. Oke, berikutnya. Nah, ini juga agak tricky sedikit teman-teman untuk jawab soalnya. Tapi kita harus lihat dulu nih gambar pembanding yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, itu kan gambarnya ada P4 ya, lalu persegi gitu. Nah, U3 itu berapa sih? Ternyata ini tuh polanya gini teman-teman. Huruf P itu kan ada di urutan ke-16 ya dalam alfabet ya. Dan huruf P 16 itu dibagi dengan 4. Sehingga hasilnya itu 4 teman-teman ya. Bangun datar dengan sisinya itu 4 gitu. Begitu juga untuk yang U.
U dalam alfabet itu urutan 21, ya, sehingga dibagi dengan 3, 7 kan? Jadi carilah bangun datar dengan jumlah sisi 7, yaitu ada di jawaban yang C. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian menambah wawasan juga ya, ketika misalkan ya, kalian itu dapat soal dengan tipikal yang seperti ini, kalian bisa gitu untuk jawabnya. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, ini juga bisa dibilang mudah, bisa dibilang agak tricky juga, gitu ya. Berarti kalau kayak gini, kita harus cari gambar yang paling beda, gitu teman-teman. Dari opsi yang ada, yang beda sendiri, gitu. Kalau kita lihat di opsi yang A, nah itu kan di bagian atas ada 4 persegi, ya. Di bagian bawah ada 3. Kalau yang B, di atas ada 2, di bawah ada 6. Kalau yang C, di atas ada 1, di bawah ada 4. D, di atas ada 6, di bawah ada 1. Kalau yang E, di atas ada 3, di bawah ada 2. Kalau polaku ya, dari aku pribadi, itu antara gambar di atas dan di bawah, jumlah kotaknya itu ada yang ganjil, ada yang genap, gitu teman-teman. Ya, opsi A, C, D, E itu kan jumlahnya ada yang ganjil, ada yang genap. Sedangkan opsi B itu atas bawahnya genap. Nah, sehingga opsi B ini adalah jawaban yang paling beda, gitu teman-teman. Dan selain itu, kalian bisa gunakan pola ya, untuk gambar di atas dan di bawah itu bisa dijumlahkan. Nah, kalau yang A, C, D, E, ketika dijumlahkan, itu kan hasilnya ganjil semua ya teman-teman. Sedangkan opsi yang B itu genap dia. Nah, itu juga bisa nih kalian gunakan sebagai pola untuk menentukan jawabannya, gitu. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, ini gampang ya menurut aku. Carilah gambar yang paling beda, gitu ya. Nah, dari kelima opsi, yang paling beda di situ adalah opsi yang A, teman-teman. Kenapa? Karena dia itu udah cermin lagi, udah bukan perputaran. Dengan opsi yang B, C, D, E itu kan mereka itu perputaran ya, teman-teman. Sedangkan opsi yang A itu ketika dia diputar gitu ya, tidak akan bisa menyamakan gambar B, C, D, E. Jadi rotasinya atau arah perputarannya itu berbeda sendiri gitu ya di opsi yang A. Nah, ini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Bisa dibilang mudah, polanya itu ya carilah lanjutan gitu ya, pola dari gambar-gambar sebelumnya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk latihan soal TIU kita kali ini, karena TIU ini jujur aja banyak yang terjebak di pola gambar. Mungkin banyak yang anggap remeh ya, tapi ternyata panitia itu juga lebih cerdas. Dia itu membuat tipikal soal yang lebih hot lagi, lebih butuh penalaran lagi gitu dalam menjawabnya. Dan banyak juga yang gugur di TIU gara-gara pola gambar ini, yang mungkin polanya itu nggak pernah ya disangka-sangka akan keluar gitu teman-teman. Oke, untuk soal tambahan kalian bisa ya taruh jawabannya di kolom komentar bawah video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video dan pembelajaran terbaru dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.